Silakan, ada Bapak Tatang untuk boleh berdiri. Silakan Pak Tatang untuk disampaikan pertanyaannya dan kita lanjutkan sesi tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatang Saputra, perwakilan dari Dewan Masjid Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana hutang budi kita kepada orang lain dibandingkan dengan hutang budi kepada orang tua adalah kadarnya. Mana yang kita dahulukan? Kadarnya lebih tinggi yang mana? Demikian itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi skala prioritas begitu ya Pak ya, Pak Tatang kalau nggak salah ya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Hadirin Bapak Ibu, para pemirsa Damai Indonesia TV One yang Allah muliakan. Tadi pertanyaannya sangat bagus ya. Berbicara tentang skala prioritas, mana yang kita utamakan. Kalau merujuk kepada konteks sedekah, ya saya teringat kalau mengutip dari pendapat Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarh Muhadzab, ya Majmu' Syarh Muhadzab itu dijelaskan, ajma'atil ummah, para ulama itu sepakat ala anna sadaqah lil aqarib afdalu minal ajanib, bahwa sedekah pemberian yang kita keluarkan untuk kerabat terdekat ya, itu lebih utama daripada kerabat yang jauh gitu. Sehingga hal ini merujuk kepada firman Allah, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Jadi kalau merujuk kepada konteks ayat ini bahwasanya yang pertama kalau kita ingin mengutamakan kebaikan tentu yang terdekat, disebutkan dalam ayat tersebut falil walidain, orang tua. Yang kedua wal aqarib, kerabat. Barulah wal yatama wal masakin, para yatim, fakir miskin dan seterusnya, ibnu sabil dan seterusnya. Sehingga ini yang perlu kita jadikan sebagai prinsip ya. Walaupun kalau kita bisa mendahulukan atau kalau bisa melakukannya secara bersamaan, tentu itu jauh lebih bagus. Tapi kalau dalam kondisi kita mana yang lebih kita prioritaskan? Menurut pendapat ulama dan ayat Al-Quran berdasarkan firman Allah tadi, ya Pak ya. Jadi intinya bagaimana kita mengutamakan orang terdekat. Kalau orang tua tentu, apalagi orang tua yang luar biasa, begitu banyak jasanya, kalaupun kita bayar mungkin tidak terbayar. Tapi bagaimana kita istiqomah melakukan kebaikan itu, kita mengundang rahmat Allah. Kenapa? Karena kata Allah, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangatlah dekat terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustaz Fauzan. Ini menjadi motivasi untuk kita semuanya untuk tetap memberikan atau berbuat kebaikan, karena dengan perbuatan baik kita insya Allah rahmat Allah akan selalu dekat dengan kita. Nah berikutnya Ustaz Agus Fadilah Sandi akan kembali memberikan tausiah bagaimana sesungguhnya contoh real sejarah atau sirah bagaimana sahabat dan juga pada zaman Nabi Muhammad SAW terdahulu memberikan contoh teladan, memberikan kebaikan balas budi secara Islam. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.